لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam channel YouTube Muhammadi. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Tapi kembali kita ingatkan, tetap jaga kebersihan selama corona ini, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Baik, setelah Nabi Muhammad di usia 40 tahun menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Kemudian beliau pulang menuju rumahnya, kemudian menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira kepada Siti Khadijah, istri beliau. Kemudian Siti Khadijah menanyakan tanda apa ini kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yang ketika itu seorang pendeta Nasrani yang masih merujuk kepada kitab Injil yang asli. Beliau mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan bicara Nabi berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah paling tidak dibagi ke dalam dua periode. Yang pertama dakwah di Mekah, yaitu selama 13 tahun, dan yang kedua dakwah di Madinah selama 10 tahun. Kalau dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, berarti 40 ditambah 13, berarti Nabi menghabiskan usianya untuk berdakwah di Mekah itu sampai umur beliau 53 tahun. Pada 5-6 tahun pertama, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Berdakwah kepada para budak, teman terdekat. Karena itu ada istilah as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Pertama tentu istri Nabi, Siti Khadijah, itu dari kalangan keluarga. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keponakan atau sepupu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari kalangan sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari budak ada Bilal bin Rabah. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku sekarang sudah ada bersamamu, wahai Nabi Muhammad. Silakan berdakwah secara terang-terangan." Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Berarti kalau 6 tahun secara sembunyi-sembunyi, dari 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, berarti 6 tahun secara sembunyi, kemudian 7 tahun terang-terangan. Begitu Nabi mulai mendakwahkan secara terang-terangan, disinilah mulai banyak sekali cobaan yang dialami Nabi dengan para sahabat yang ketika itu sudah beragama Islam. Sampailah Nabi pernah diboikot selama 3 tahun oleh penduduk Mekah. Jadi pengikut-pengikut Nabi tidak diperbolehkan berjual beli, tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Mekah.
Sampailah Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat untuk hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian akhirnya Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Baik, untuk pembahasan hari ini ada beberapa kesimpulan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi kalau di total dari umur 40 tahun menerima wahyu pertama, berarti 13 tahun, 13 ditambah 40, Nabi berdakwah di Mekah hingga usia beliau 53 tahun. Kemudian Nabi berdakwah dalam dua metode. Yang pertama sembunyi-sembunyi hingga dakwah Nabi 6 tahun. Kemudian selama dakwah di Mekah, Nabi berdakwah secara terang-terangan selama 7 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak sekali rintangan dalam dakwahnya, terutama setelah melaksanakan dakwah secara terang-terangan sampai hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan akhirnya pada puncaknya diakhiri dengan hijrah Nabi ke Madinah. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terus semangat berdakwah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat dakwah Nabi ketika beliau mendakwahkan Islam kepada umat ini. Dan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau nanti dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah. Semoga bermanfaat. Ingat, selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah menggunakan masker dan senantiasa selalu mencuci tangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.